Hadis nomor 333. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Menuliskan Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati beliau dan kita diberikan kemanfaatan dari tulisan-tulisan yang telah ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadis nomor 333. Haddatsana Wasil bin Abdil A'la Al-Kufi. Qala haddatsana Muhammad bin Fudail anil A'mash an Anas bin Malik. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yud'a ila khubzis sya'iri wal ihalatis sanikhati fayujibu wa laqad kana lahu dir'un 'inda yahudiyyin fama wajada ma yafukkuha hatta mata. Akhrajahu Ahmad fil Musnad nomor 11993 wa isnaduhu dhaif li inqita'ihi fa innal A'mas lam yasma' min Anas radhiyallahu anhu walakin rawahul Imam Al-Bukhari fi kitabih As-Sahih nomor 2069 min tariqi Qatadah an Anas annahu masya ila nabi bi khubsin sya'irin wa ihalatin sanikhatin wa laqad rahana an-nabiyyu dir'an lahu bil Madinah 'inda Yahudiyyin wa akhadha minhu sya'iran li ahlihi. Bapak Ibu, jamaah dan pemirsa yang dimuliakan Allah. Hadis nomor 333 yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari jalur Wasil bin Abdillah Al-A'la Al-Kufi ini, menurut pensyarah kitab adalah hadis dhaif. Sanadnya dhaif. Jadi hadis yang menceritakan tentang Rasulullah diundang untuk makan dan hidangannya adalah roti gandum yang lauknya adalah minyak yang sudah usang, sudah sudah berubah rasanya tengi, nggih. Dan kemudian beliau di satu kesempatan yang lain pernah menggadaikan baju besinya dalam rangka untuk mendapatkan 20 atau 30 sok gandum untuk dimakan oleh keluarganya, yang dimana sampai beliau meninggal wafat baju itu belum tertebus. Hadis ini sanadnya dhaif karena di dalam periwayatan atau sanad hadis ini ada seorang yang bernama Al-A'mash. Al-A'mash yang meriwayatkan sebelum Anas bin Malik itu lam yasma' min Anas radhiyallahu anhu. Ternyata A'mash ini belum mendengar langsung hadis ini dari Sayyidina Anas. Tetapi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, meskipun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini adalah hadis dhaif, tetapi kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Jami' As-Sahih. Ya. Jadi yang hadis ini dhaif, tetapi di dalam Sahih Bukhari hadisnya sahih. Oleh karena itu hadis yang dhaif ini akan naik derajatnya, tidak lagi menjadi hadis yang dhaif. Artinya kita sah dan boleh untuk mempercayai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini nomor 333. Baik. Jadi diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika diundang oleh seseorang untuk menghadiri jamuan makan, Bapak Ibu. Untuk menghadiri apa? Jamuan makan. Berarti ini juga pelajaran bagi kita bahwa ketika kita diundang orang untuk makan di rumahnya, itu sunnah Rasulnya adalah kita apa? Datang. Jenengan kalau ada yang ngundang untuk makan, ya itu datango, ya rugi lek boten datang. Datang tinggal makan kok ndak mau, ya diundang untuk makan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diundang makan oleh seseorang, oleh sahabat mungkin ya ini, maka beliau datang. Itu pelajaran pertama. Diundang orang makan, datango, ya. Terus yang kedua, sunnahnya adalah sering-seringlah mengundang orang makan. Oke? Supaya dapat pahala banyak, jenengan sering-sering aja masak yang banyak, terus mengundang orang. Terus acaranya apa Pak Ustadz? Ya pokoknya mengundang orang makan ke rumah. Ora usah ngenteni apa acara-acara, yang penting jenengan punya rezeki, ya. Masak lebih dilebihkan, terus undang orang untuk makan di rumah. Undang tetangga, sahabat, ustadz ya. Rapopo, mana gede. Undang ke rumah. Atau kalau enggak ngundang ke rumah ya diterne lah, diterne yang rumah-rumah. Ustadz ini usum pandemi, mengundang orang makan nanti bahaya, ya diterne ke rumah. Enggak masalah, ya. Namanya itu kiro. Kiro itu adalah menjamu tamu dengan makanan. Niku kiro Bapak Ibu. Ya, dan itu sunnah. Masya Allah. Jangan jadi orang pelit. Mandak koncone arep moro nyang omahe alasane oke. Sepurane ya omahku rusuh. Sepurane omahku ciwut. Sepurane aku ra nang omah padahal nang omah. Maka beruntung ketika ada teman atau saudara pengen datang ke rumah. Oh, ahlan wa sahlan. Pintu rumah terbuka lebar. Silahkan datang ke rumah. Ngoten, kalau mau ditamui orang dan jenengan longgar, datang. Persilahkan untuk datang. Ini dua sisi ya. Satu, kalau diundang datang. Yang kedua, sering-seringlah ngundang orang. Untuk apa? Untuk makan, bukan untuk ceramai. Diundang ke rumah diceramai tok. Diajak makan, nggih. Diajak makan. Termasuk mengundang pemimpin. Jenengan punya tokoh masyarakat, punya pemimpin, undang ke rumah. Jadi di dalam hadis ini dikatakan ini rakyat mengundang pemimpin, mengundang Nabi Muhammad SAW, diundang ke rumah untuk makan. Kemudian yang keempat, ketika ada tamu datang ke rumah, diusahakan memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuannya. Kalau biasanya ndak ada tamu, jenengan jangane tempe karo tewel. Maka ketika ada tamu yo raketang mbleh pitik napa mbleh napa ngoten. Jadi aja dipadakne. Hari-hari biasa jangannya tempe, ada tamu tetap disuguh. Terus apa bedane kayak? Nggih. Kalau jenengan biasanya setiap hari minum air putih, ketika ada tamu kalau bisa airnya juga dibuat berwarna, jangan air putih. Kalau di daerah nggak tahu ya, kalau di Trenggalek, kalau di Ponorogo itu ada tamu itu kalau cuman disuguhi aqua, niku kurang menghormati tamu. Nyebut merek lagi. Disuguhi air putih itu katanya kurang menghargai tamu. Lah terus, yo kudu disuguhi air yang berwarna. Itu dalam salah satu rangka untuk ikhtiramud duyuf, menghormati tamu. Nah, seperti ini loh, Al-Furqan ini kan menghormati jenengan dengan air berwarna. Baik. Itu adalah cara untuk menghormati tamu. Baik. Satu ketika Rasulullah diundang untuk makan, untuk menghadiri jamuan makan. Apa yang disuguhkan kepada Nabi?
Rasulullah disuguhi khubzus syair. Khubzus syair itu adalah roti dengan kualitas yang paling rendah. Ya mungkin yang ngundang ini Bapak Ibu. Iya, wong melarat. Ekonomi menengah ke bawah. Jadi memang menurut mereka itu sudah luar biasa menyuguhi Nabi dengan roti. Ya, tetapi rotinya adalah ternyata roti yang terbuat dari gandum dengan kualitas yang rendah. Ya. Lauknya apa? Karena kalau roti di sana itu seperti nasi, nggih. Roti itu kalau di Arab makanan pokok seperti nasi. Jadi kalau jenengan kan pamannya di sini dikasih begini kan, ini apa? Makanan ringan kan? Kalau di Arab begini makanan pokok, roti. Niki roti toh? Oh, punten. Ngeten niki punten ngeten niki bukan makanan ringan, ya roti tapi tidak ada punten di Arab Bapak Ibu. Jadi kalau roti itu kalau di Arab makanan pokok, mesti ada lauknya. Kalau kita kan roti sebagai cemilan, kalau di Arab roti itu sebagai nasinya dan ada lauknya. Lauknya apa? Nah, pada saat itu Rasulullah diundang untuk makan. Makanan pokoknya roti, lauknya al-ihalatus sanikhah. Lauknya adalah minyak. Jadi roti ini dicelup-celup nih minyak ngoten, Pak. Coba pernah enggak jenengan lauknya minyak? Jadi roti dicelup-celup no minyak. Atau lek sekarang mungkin jelantah lah nggih. Lek jelantah niku sebenarnya jelantah itu kalau sudah berkali-kali dipakai juga enggak bagus. Jadi mengundang tamu lauknya jelantah, minyak. Yaitu zaman itu mungkin sudah sangat hebat. Nah, ternyata ihalah atau minyaknya ini sudah sanikhah. Sudah yataghayyar launuhu. Jadi ihalatun sanikhah itu duhnun minyak yang dipakai untuk lauk. Sanikhah allati khasolalaha syai'un minat taghayyur fit ta'mi. Sudah berubah rasanya, sudah tengik nggih, mohon maaf. Karena apa? Karena sudah lama banget, kesuwen wisan. Jadi minyaknya sudah lama. Disuguhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi mau makan? Fayujibu. Rasulullah datang dan Rasulullah makan. Betul-betul akhlak yang luar biasa. Tawaduk rendah hati yang luar biasa. Kita aja mungkin kalau diundang ke satu rumah kok rotinya sudah tengik. Tapi yo kebacet lah nyugoni roti tengik. Nah ini memang mungkin enggak tahu ya, enggak tahu ini tuan. Saking pengen memuliakan tuan rumah, membahagiakan tuan rumah, masih rasanya sudah tidak enak, Rasul tetap makan. Wah ini salah satu adab lagi. Tamu-tamu ini kalau diundang senangkan tuan rumah. Kadang-kadang mungkin menyuguhi jenengan itu juga melalui perjuangan yang sangat berat. Digolek, sik nggih, sekedap nggih, wetu, padahal golek utangan niku, Pak. Kalau lek pamit sik sekedap nggih, dirantes sekedap metu, golek utangan untuk beli sate, untuk beli apa, tahu-tahu sudah disiapkan. Monggo silahkan. Ternyata utang, Pak. Kayak ngono, wis ditukokne sate, royo-royo nyanggone kidul kono tuku sate. Lah kok ngapunten nggih kula mboten niku pripun? Kecewa kan Bapak Ibu, kecewa. Makanya tuan tamu-tamu jangan mengecewakan tuan. Kalau disuguhi teh, diminum, dihabiskan. Disuguhi kopi, diminum, dihabiskan. Nggih. Kadang-kadang ada tamu cuman sak seruputan. Ngoten niku tuan rumah niku ya. Ya gelo Pak, ayo toh monggo ditelasne riyen, diunjuk ditelasne. Makanya sebelum pulang dihabis. Nah, tuan rumahnya juga ini juga harus pengertian. Kalau tamunya ini terburu-buru ya lek ngecomnya aja panas-panas. Kecuali kalau tamunya memang mau agak lama ya yang panas enggak masalah, sehingga dia bisa lama. Nah, banyak sekali Bapak Ibu ada bertamu yang dulu pernah kita sampaikan. Baik, itu yang pertama. Di dalam hadis ini ada dua kandungan. Yang pertama adalah Rasulullah diundang untuk makan oleh seseorang, beliau datang dan beliau makan meskipun hidangannya kurang lezat.
Yang kedua, wala qad kana lahu dir'un 'inda yahudiyin fama wajada ma yafukuha hatta mata. Ini pengertiannya ada dua. Yang pertama, Rasul membeli gandum karena tidak punya uang, akhirnya menggadaikan baju besi. Pengertian yang kedua, Rasulullah waktu itu butuh gandum, beliau punya baju besi, akhirnya beliau menggadaikan baju besi untuk menebus, di dalam riwayat itu 30 sok. Napa? 30 sok. 30 sok niku sepinten? 30 sok niku sepinten, Pak? Ora kok disokne ngoten nggih. Sok itu ukuran lek ngriki literan apa ngono nggih. Jadi kalau kita lihat sok itu berapa tadi 30 sok nggih Bapak Ibu? 30 sok. Satu sok itu, satu sok itu sama dengan 4 mud. Satu sok sama dengan apa? Mud niku napa? Ora kok dimut ngoten. Mud itu adalah seukuran 4 kali 2 telapak tangan. Jadi satu mud itu padha karo ngeten ping 4. 1, 2, 3, 4. Niku satu mud. Padahal satu sok tadi berapa mud? 4. Berarti berapa ngeten satu sok? 16. 16 kali 30 berarti nggih ping 30. Ya sak kebo lah paling ya. Baik. Jadi ini adalah demi 30 sok Rasulullah sampai menggadaikan baju besi. Apakah Rasulullah itu tidak kaya? Kok sampai gara-gara pengen beli bahan makanan menggadaikan baju besi? Kenapa menggadaikan? Karena tidak punya uang. Tidak ada sesuatu yang digunakan untuk membeli. Tidak punya dirham, tidak punya dinar. Adanya baju besi. Bapak Ibu, hebatnya Rasulullah itu setiap kali beliau dapat harta, setiap kali Rasulullah datang dapat harta, ada saat itu pula Rasulullah langsung menyerahkan kepada yang berhak. Jadi setiap kali dapat harta, beliau akan langsung menyerahkan kepada siapa? Yang berhak. Walaupun sebenarnya beliau mampu untuk menabung, menyisihkan harta bisa. Untuk kebutuhan pokok keluarga. Baik itu dari hasil tanah, ada tanah. Kemudian baik itu juga dari hasil rampasan perang, ghanimah, faik. Ya. Rasulullah itu mesti dapat. Cuman setiap kali datang harta kepada beliau, beliau langsung memberikan kepada orang-orang yang berhak. Sampai-sampai demi kebutuhan makan keluarga, ini kan untuk makan keluarga ini gandum ini. Beliau sampai menggadaikan baju perang beliau kepada seorang Yahudi. Kepada siapa? Yahudi. Mungkin jenengan bertanya, kok orang yang wong Islam ayo? Kenapa kok dadak ke orang Yahudi? Nanti insya Allah kita bahas pelan-pelan. Nah, ini kejadian yang luar biasa Bapak Ibu. Ini menunjukkan betapa Rasulullah itu seorang yang sederhana, zuhud, semangat berinfak. Semangat infaknya luar biasa. Coba sejarah mencatat, kalau kita lihat di Sirah Nabawiyah, tahun 9-10 ini kan puncak-puncaknya toh. Cara Nabi pengen nabung. Nabi ini menjadi orang yang terkaya yang belum pernah ada tandingannya di dunia ini. Kalah, Bill Gates aja kalah itu. Kalau mau. Tetapi Rasulullah SAW di tahun-tahun puncak itu, tahun 9-10 itu, beliau malah menghabiskan harta yang tidak terhitung jumlahnya untuk menjamu tamu Pak. Karena waktu itu banyak sekali tamu yang datang, dijamu habis-habisan oleh Rasulullah SAW. Tidak eman-eman Pak. Jadi Nabi itu kalau menjamu tamu ndak eman-eman. Pemosak niki sak isi kulkas ditokne kabeh, Pak. Pokoknya janda eman-eman Rasulullah SAW. Masya Allah. Banyak tamu yang datang dari seluruh penjuru negeri. Ya. Ya. Kalau cuman hanya untuk 30 sok gandum, niku gampang asli Nabi itu kalau untuk membeli 30 sok. Cuman memang mungkin entek diberikan kepada tamu, diberikan kepada para sahabatnya. Dan mungkin jenengan buka pertanyaan, kok ranjaluk yang sahabat ae? Lek sakniki kan gampang, ini nyawa terono aku sak kebo. Bisa.
Tetapi kenapa Nabi tidak melakukan itu? Dan Nabi lebih memilih untuk menggadaikan salah satu harta beliau yang sangat berharga, yaitu baju besi. Kepada Yahudi pisan. Masya Allah, salawatullah alaih wassalamu. Bapak Ibu, baju besi ini kalau dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karangan Imam Mawardi, nama baju besi ini adalah Al-Batra. Jadi baju besi yang dipakai oleh Nabi ya itu adalah bernama Al-Batra. Apa namanya? Al-Batra. Baju besi ini nanti kemudian Bapak Ibu ya setelah Rasul wafat ditebus oleh Abu Bakar. Jadi sampai beliau wafat baju besi ini masih berada di tangan orang Yahudi itu. Karena memang mungkin Rasulullah tidak sempat punya uang untuk menebus baju besi itu Bapak Ibu. Akhirnya ditebus Abu Bakar dan dipakai oleh Al-Husain. Oleh Sayyidina Husain. Sampai Sayyidina Husain syahid dibunuh oleh Ubaidullah bin Ziyad. Jadi Sayyidina Husain itu putune Nabi, cucu kesayangan Nabi yang wafatnya itu dibunuh oleh Ubaidullah. Ya Ubaidullah jenenge sing mateni. Hamba Allah tapi ini orang Khawarij. Membunuh Sayyidina Husain yang konon ceritanya dipenggal kepala beliau ya, dipenggal, dan setelah itu baju besi itu diambil oleh Ubaidullah dan kemudian Ubaidullah ini dibunuh oleh Al-Mukhtar ya, Al-Mukhtar. Kemudian setelah dari Al-Mukhtar jatuh ke tangan Abbad bin Husain Al-Hanzali ya, setelah itu kepada Gubernur Basrah, kepada Khalid bin Abdullah bin Usaid. Ya, kemudian gubernur ini mau minta baju itu tapi ditolak. Akhirnya dijatuhi cambuk hukuman 100 kali dan setelah itu baju besi ini tidak ketahuan di mana rimbanya. Kalau sampai sekarang baju besi masih ada, kira-kira piye, Pak? Kaya mbuh gitu loh. Kalau baju besinya masih ada kaya mbuh ini. Makanya sekarang itu Bapak Ibu, peninggalan Nabi yang secara fisik itu memang sudah tidak ada. Kalaupun ada mungkin itu yang pernah dipegang oleh Nabi, wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Supaya umat hari ini tidak mengkultuskan peninggalan Nabi. Coba sekarang jenengan bayangkan nggih, makamnya Nabi itu lek mboten dikerangkeng wesi ngono kae. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Wong dikerangkeng wesi ngono kae sik. Jadi kenapa dikerangkeng besi? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Okay. Jadi alhamdulillah makam Nabi dan sahabat utama ya Abu Bakar, Umar ya itu ada di samping Nabi. Makanya mohon maaf Bapak Ibu dikerangkeng pakai besi itu supaya tidak ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangankan itu lah, wong Ka'bah mawon digunting kok keswah. Lek pengen gunting keswah jenengan teng Masjid Al-Fatah Tulungagung niku wonten keswah. Tapi dibungkus kalian kaca setebal itu. Jadi di imamannya ada keswah Bapak Ibu, 4 kilo. Emasnya ternyata 4 kilo. Jadi harganya sekitar 4 miliar. Jadi mek nggih hiasan ning gone imaman niku kena nggih bangun masjid loro, Pak. Api-api. Dan mereka punya dua kiswah, harganya ya 8 miliar. Jadi masjid papat, mek nggih hiasan imaman. Masya Allah nih nggih. Berarti sugih nggih, sugih berarti nih. Baik. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengapa Nabi membeli gandum dari orang Yahudi dengan cara gadai? Dan tidak memilih kepada sahabat saja. Apakah waktu itu sahabat tidak ada yang punya gandum? Baik, satu Bapak Ibu pelajarannya adalah, ini kan masih di hadis ini Rasulullah menggadaikan baju besi kepada orang Yahudi untuk gandum sampai beliau wafat belum tertebus. Satu pelajarannya adalah hal itu dilakukan Nabi sebagai penjelasan bahwa diperbolehkannya muamalah tersebut. Muamalah apa? Muamalah dengan orang yang non muslim. Boleh. Jadi kita sebagai orang Islam boleh bermuamalah jual beli. Jenengan boleh
ke tokonya orang Cina yang bukan Islam untuk membeli sesuatu. Boleh apa tidak? Boleh. Tetangga punya toko, tetangga jenengan bukan orang Islam, beli gula di sana. Boleh apa tidak? Boleh. Walaupun ada toko-toko yang lain. Di sini dikatakan para sahabat mungkin ada yang punya gandum, tapi Nabi lebih memilih orang Yahudi. Jadi yang pertama boleh bermuamalah dengan non-muslim, dengan ahli kitab, dengan orang Kristen, dengan orang Yahudi. Boleh, boleh. Atau dengan kalau di kita orang Buddha, boleh. Ya. Kemudian muamalah itu dalam artian muamalah dunyawiyah. Muamalah duniawi, jual beli, pinjam meminjam. Jenengan mau dandani sepeda, ndak punya engkol Inggris. Tonggone wong kafir, Kang nyilih engkol Inggris, boleh, ndak harus mencari sapa wong Islam sing duwe engkol Inggris. Muamalah duniawiyah boleh, bahkan kalau jenengan baik kepada mereka secara duniawi, masya Allah, bisa jadi mereka lama-lama, wah kok wong Islam tonggoku ki apik men ya, apakah agamanya mengajarkan begitu? Susi tertarik kepada Islam. Susi mlebu Islam karena akhlak jenengan yang baik kepada mereka. Baik. Yang kedua, bisa jadi kenapa Rasulullah minjam atau menggadaikan barangnya kepada orang Yahudi, bisa jadi saat itu yang memiliki kelebihan gandum adalah hanya orang. Nah, yang kedua ini Bapak Ibu, artinya apa? Kalau memang ada orang yang tidak Yahudi, mungkin diutamakan yang selain Yahudi. Jadi begini, di depan rumah jenengan ada dua toko besar. Dua toko besar. Yang satu punya orang non-muslim, yang satu punya orang muslim. Kalau menurut yang nomor dua ini, maka utamakan membeli yang punya orang Islam. Ada toko. Yang satunya punya orang kafir, yang satunya punya orang Islam. Maka utamakan membeli kepada yang punya orang. Kenapa Nabi menggadaikan barangnya atau baju besinya ke orang Yahudi? Mungkin pada saat itu wong-wong Islam podo randuwe gandum. Begitu nggih? Mungkin podo randuwe gandum. Makanya kemudian Rasulullah memilih kepada orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, kenapa kok tidak milih sahabat? Ya, jadi bisa jadi waktu itu sahabat juga punya gandum, tapi kok malah milih orang Yahudi? Karena begini Bapak Ibu, Rasulullah sengaja tidak menggadaikan baju besinya kepada sahabat. Yang jelas kalau beliau menggadaikan itu atau meminjam kepada sahabat, engkau ujung-ujungnya tidak gelem dibayar. Niku Pak masalahnya. Lah aku padahal pengen nyilih apa, ya mesti tak balik nih. Kalau saya meminjam kepada sahabat, engkau tak wayah balik nih mesti ra gelem. Sungkan ambek aku, mosok karo Nabi nih pretungan. Makanya aku tak milih Yahudi saja yang jelas nanti kemudian ada mau saya bayar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian begini. Yang ngopo kok Nabi sampai menggadaikan baju besinya. Kemungkinan yang pertama mungkin karena memang makanan beliau habis. Jadi habis Pak. Di rumah sudah tidak ada apa-apa. Itu yang pertama. Apakah pernah Rasulullah kehabisan makanan? Pernah. Ketika tanya sama istri, ada enggak makanan? Tidak ada Nabi. Adanya cuma cuka. Yang kedua, kenapa kok sampai mencari gandum? Waktu itu mungkin ada tamu yang tiba-tiba datang dalam jumlah yang besar. Sementara persediaan gandum beliau hanya sedikit. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi nanti kemilau mutiara hadis, artinya pelajaran yang bisa diambil dari masalah penggadaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baju besinya kepada orang Yahudi. Ini ada banyak sekali. Ya, kita bacakan di lain waktu saja. Baik, jadi intinya apa? Intinya yang pertama di hadis 333 ini adalah Rasulullah tidak pilih-pilih ketika diundang. Rasulullah akan datang kepada siapa saja yang mengundang. Yang kedua,
Rasulullah juga bermuamalah dengan selain orang muslim. Tayyib. Hadis nomor 334. Haddatsana Mahmud bin Ghailan. Qala haddatsana Abu Dawud Al-Hafari an Sufyan an Rabi' bin Sobihin an Yazid bin Aban an Anas bin Malik qala Hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah SAW berhaji. Hanya sekali tok Rasulullah berhaji. Ala rohlin rothin. Beliau naik. Apa kemarin yang dinaiki Nabi ketika haji Bapak Ibu? Dan di atas kendaraan beliau itu rohlin rosin. Pelananya telah usang. Jadi kalau di atas kuda itu atau khimar itu ada semacam telemek. Namanya pelana, itu usang sudah usang, mungkin warnanya juga sudah pudar. Wa alaihi qatifatun, di atas pelana itu biar rada empuk, ditelemei qatifatun, selimut. Karena kalau cuma langsung ke pelana itu mungkin agak keras, ben rada empuk ditelemei apa? Selimut. Selimutnya itu la tusawi arba'ata darohim, yang harganya tidak nyampe 4 dirham, Pak. Dirham itu mata uang perak. Ini macam-macam siklusnya. Ada yang mengatakan 1 dirham itu 30.000, ada yang mengatakan 100.000. Oke lah, kalau kita hitung 100.000, berarti tidak nyampe 400.000 harga telemeknya itu. Kalau kita hitung 30.000, telemeknya itu tidak nyampe seharga 120.000. Padahal setingkat presiden, setingkat nabi, telemek duduknya harganya cuma segitu. Bandingkan dengan pemimpin sekarang, mobil dinasnya harga berapa? Serasa presiden lah, bupati ya wes. Rasa bupati, camat. Camat ini wonten mobil dinasnya no betul Pak? Oh iya, penter ireng ya. Iya, lurah mobil dinasnya Vario, plat merah. Nabi Muhammad SAW seharusnya mendapat fasilitas yang baik. Tetapi beliau tempat duduknya itu dialasi dengan selimut yang tidak nyampe harga 400 dirham. Ya, kok 400? 4 dirham. La haula wala quwata illa billah. 4 dirham Bapak Ibu. Kalau yang 500 itu kan maharnya Nabi. Jadi selimutnya Nabi itu tidak nyampe 4 dirham harganya. Ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Bapak Ibu ketika di atas kendaraan itu beliau berdoa kepada Allah. Sebelum haji itu beliau berdoa. Apa doa beliau sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Doanya Nabi, dan ini baik dibaca untuk calon-calon jamaah haji. Wonten ingkang badhe budal tahun menika? Nggih, mugi-mugi budal nggih. Kalau tadi malam saya lihat di live Mekah itu yang umroh sudah banyak. Sudah banyak Bapak Ibu. Jadi masjid sekarang ini kan aturannya yang boleh sholat fardu 5 waktu di Mataf itu hanya yang umroh. Makanya kalau jenengan lihat di televisi Mekah itu yang sholat 5 waktu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu hanya yang pakai kain ihram. Yang tidak pakai kain ihram sholatnya di luar, di dalam masjid. Sementara yang di tempat tawaf itu hanya yang pakai ihram. Berarti hanya yang tawaf, hanya yang dan itu tadi malam sudah penuh Pak. Tadi malam sekitar jam 11 ketika sholat maghrib, di sini waktunya sekitar jam setengah 12-an, di sana maghrib, itu alhamdulillah yang sholat sudah penuh, cuman memang di sekeliling Ka'bah dikasih pagar Mas Yan. Jadi tidak bisa istilam atau mencium hajar aswad belum bisa. Memegang Ka'bah juga belum bisa karena masih dikasih jarak. Tetapi yang sholat di tempat tawaf itu sudah penuh tadi malam Bapak Ibu. Termasuk ibu-ibu yang di belakang, yang hitam-hitam, yang bapak putih-putih sudah penuh. Dan semoga kita berdoa haji jamaah haji tahun ini bisa berangkat untuk melaksanakan manasik haji. Amin ya rabbal alamin. Sudah nunggu 2 tahun tidak jadi berangkat. Yang sudah haji alhamdulillah, sampun kaji alhamdulillah.
Sing dereng, sing tasik nenggo-nenggo muga-muga nggih ndang budal nggih. Amin. Niki wonten yang masih menunggu belum berangkat, ada ya? Nah, yang belum daftar ada juga? Wah, ada. Nggih, sing dereng daftar mugi-mugi enggal-enggal daftar. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu. Doa yang dibaca Nabi sebelum haji. Apa doa yang dibaca Nabi sebelum haji? Masya Allah. Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ata. Coba kita baca bersama-sama. Saya bacakan, jenengan mengikuti. Allahumma ja'alhu. Monggo. Hajjan la riya'a fihi wala sum'ata. Ini dibaca kapan? Yo, muga-muga karo kanthi mocong ini terus gendang budal. Nggih, Pak Gir. Pun daftar, Pak. Pun daftar nggih? Alhamdulillah. Mugi-mugi sing den daftar enggal-enggal saged Coba keinginan dunianya agak ditekan. Koncone ngerayen mobil, jenengan sudah punya mobil, ojo melek. Lumayan loh, mobilnya didol payu 100 juta, ngerayene 250. Saya tombok pinten niku? 150 loh, sampai direwangi jungkir walik. Nggih, nggih ngerayen mobil. Nggih Pak Markawit nggih. Anggur nggih daftar kaji. Podo-podo 150 juta, kuwi iso nggih daftar wong telu. Suami, istri, anak 1. Lumayan, Pak. Hanya untuk beli mobil niku podo ae rasane. Saestu lho. Jenengan ndak usah melek lihat orang yang mobilnya nabrak watu barang ra kroso. Biasa saja. Tergantung hati. Nggih napa mboten? Numpak mobil sing rate apik tapi atine tenang, saestu, Pak. Nyaman. Mbok arep mobil sing kelas 1 miliar 550 juta sampai 1 miliar. Lek atine niku mboten nyaman, mboten tenang, mboten syukur, ya ora penak. Dadi yo anggur mobil apik ati tenang nggih, Pak nggih. Ya lek iso ya ngono. Tapi lek ra iso ya wis lah sak duwene. Ndak usah ngoyo. Ngoyo babakan urusan akhirat. Aja terlalu ngoyo urusan donya. Pengen ngapiki omah sampai utang-utang kono kene astagfirullahaladzim. Rumah itu tidak perlu bagus, yang penting nyaman. Boleh punya rumah bagus, Ustaz, boleh. Kalau memang Anda punya dana untuk itu. Nggih sedekah wis, nggih zakat sudah. Saya punya kelebihan uang Ustaz, Pak Ustaz, 3 miliar ini nganggur buat apa? Nggih nglunasi Al-Furqan. Saya kaya, terlanjur kaya. Kayak Abdurrahman bin Auf nggih. Pirsa jenengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf niki aneh, Pak. Pengen melarat. Jadi Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang cita-citanya pengen, bayangkan, ini wonten sing cita-citanya pengen melarat, angkat tangan coba. Betul wonten toh? Abdurrahman bin Auf itu cita-cita pengen melarat. Ya Allah, kalau pengen melarat. Satu ketika semua hartanya diinfakkan, Pak, Bapak Ibu. Kabeh rekeningnya kosong blong, ndak ada simpanan, semua diinfakkan. Pengen melarat. Lah kok panggah melarat-melarat. Mboten melarat. Ya, pernah satu ketika itu membeli sesuatu, apa? Saya lupa ya. Korma, iya Pak. Korma busuk. Jadi membeli korma busuk. Dintek nih bondongnya nih tuku korma busuk. Wes alhamdulillah bondoku entek duweku korma busuk. Sopo sing pengen korma busuk? Ternyata datang dari satu negeri dokter-dokter yang mencari korma dibeli dengan 10 kali lipat, Pak. Jadi ora sida melarat Bapak Ibu. Piye wong ki lek kadung bakat sugih arep piye wis panggah sugih. Tapi lek ra bakat sugih arep jungkir balik kaya ngopo melarat ae panggan. Ngene mboten. Lho, jenengan lihat orang-orang yang bekerja siang malam peras keringat banting tulang, teko saiki ora sugih-sugih. Berarti memang ndak bakat sugih niku, Pak. Nih jenengan sing pun kat biyen keroyo-royo soro panggah sakniki ra sugih-sugih, berarti memang bakat jenengan ki melarat, Pak. Dan tenang saja, memang Allah sudah wayab sutur rizqa wayaktir kok, lima yasya wayaktir kok. Lek urusan bondo ki, urusan sugih Allah ki sing ngersakne. Iki si A iki sugih. Si A iki tak gawe melarat. Ngoten, Pak. Makanya jangan heran orang-orang yang bekerja keras
melarat. Ada yang melarat. Enek wong sing mek turu ngojah ngaji ngono. Sugih, Pak. Sinten? Kiai. Kiai Mubalek ngono niku lho, Pak. Apa tahu jenengan kulit perso Kiai Macul ngono apa Pak? Kiai nyuluh kodok wonten, Pak? Wonten. Enak ya dadi mubalek, dadi kiai mek ceramah ngono. Mobil apik, omahe apik. Ya mbah ngono kuwi. Ya itulah. Makanya kecuali kula nggih. Jadi kadang-kadang ada, coba jenengan lihat, kuli-kuli bangunan, buruh-buruh niku. Kurang apa Pak kerase kerjanya? Sampai ireng gales ngono ya Pak ya. Waya salat barang bablas ora salat. Kurang apa nyambutnya? Tapi teko saiki yo panggah ngono-ngono kuwi. Sementara ada orang yang kelihatannya nyantai, hidupnya itu ya santai. Sugih omahe apik, duwike akeh, bojone ayu. Wah luar biasa. Ya wong sugih biasanya bojone ayu. Mamane ora ayu barang lek sugih malah ketok ayu Pak ya. Mbah didempul apa mbah. Wajahe putih ngono. Tapi nggon gulu ki ireng ngono. Baik. Tekong ndi kene Bang. Doa tadi ya, doa Bapak Ibu. Jadi semoga sekali lagi yang belum daftar haji bisa segera daftar haji, yang sedang nunggu haji, nunggu keberangkatan semoga segera bisa berangkat. Nggih. Yang sudah haji arep budal neh. Mesakne sing budal-budal lho, Pak. Nggih. Yang sudah haji semoga jadi haji yang mabrur. Wis ndak usah punya cita-cita berangkat lagi. Umroh aja kalau mau. Karena kalau mau haji lagi jenengan ini berarti menzolimi yang daftar-daftar antri sampai 30 tahun loh Pak. Jawa Timur 30 tahun. Berarti 2052. Jenengan yuswa pinten niku? Daftar hari ini berangkatnya 2052 Pak Gofar. Berarti tahun piro berarti? Sekarang umur 60 berarti budalnya tahun umur 90 tahun. Mbah seurep apa ora. Baik. Baik yang sudah mau berangkat maupun yang masih mau daftar. Doanya begini, Pak. Endi kene? Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Sepisan malih yo, sepisan malih. Allahumma ja'alhu hajjan yo. Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi yuk wala sum'ata yuk bareng-bareng 1, 2, 3 Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ata. Napa intine? Ya Allah jadikan haji kami ini haji yang tidak ada riaknya dan tidak ada sum'ahnya. Karena haji itu ibadah yang sangat rentan untuk riya. Nggih napa mboten? Salat jamaah niku ketok wong tapi apa enek sing ngelem. Sregepe lek jamaah ndak ada. Ndak ada yang sregep yang ngelem ndak ada. Tapi kalau haji Bapak Ibu itu sangat-sangat rentan untuk riya. Jenengan yang sudah haji sudah merasakan sendiri bagaimana ketika pulang dari haji sampai rumah turun dari mobil, disambut wong sak 5 RT, dikencrengi, ola alba, kencrengi, gimana? Lek ra kuat imane, kui iso miber tenan Pak, riak tenan iki. Lek ra kuat iman. Engko sok-sok enek sing sik nang Mekah le, engko golekno dramben 5 pleton. Pokoke bapak teko omah kudu disambut dramben. Lagune Tola Al Badru karo dramben ra trimo rebana, Pak. Dramben, mersing band, Pak. Ya Allah. Belum lagi nanti sampai pulang dari haji. Pokoknya saya harus dipanggil haji. Engko nek langsung dipanggil nama yo muring-muring. Daramu kaji ki murah. Neng capil ya ngono, Pak. Metu jenenge. Lho hanen ndi hane. Akhirnya digelut sing gawe sing pegawai capil.
Daramu kaji ki murah kok, haku ra kok tulis. Dadi njaluk hane ditulis. Undangan barang yo ngono, undangan akikah, ora nek tulisane ramoro, Pak. Aku ramoro ora nek hane ning kene. Astagfirullah. Haji hajah itu bukan prestasi. Bukan status. Tetapi kalau Anda yang sudah haji dipanggil haji sebenarnya disindir jenengan. Disindir jenengan. Pamane jenengan yang Tegalan, wayah adan. Kok panggah asik neng Tegalan. Haji. Ngono ki disindir. Oh, kaji kok krungu adan ra nyang masjid ngoten lho, Pak. Maca Quran blekak-blekuk. Wih, Pak Haji. Kuwi iki disindir jenengan kuwi. Lha wong kaji kok maca Quran blekak-blekuk kaji apa kan ngoten to, Pak? Pas ngaji ngene iki kok teklak-tekluk ngantuk. Tangi. Wong kaji kok ngantukan iki piye ngoten lho, Pak. Jadi sebenarnya panggilan haji dan hajah itu adalah sindiran keras untuk kita yang sudah haji. Dielingne lho, sampai kaji ra isin. Ngajimu rong lancar, jamaah ya ora tertib, ngono iling kaji ngoten lho. Jadi asline wong nek diceluk kaji kudu tersinggung. Tapi kan mboten ning masyarakat ini malah marem diceluk kaji nggih. Akhire urung kaji bareng celuk kaji gara-gara ketune putih, Pak. Baik, ingat loh ya. Kaji ngenteni pirang-pirang tahun, berpuluh-puluh tahun, dana yang keluar ndak sedikit. Ya, 37, 38, belum kok jajane. Sing paling akeh malih mboten niku, sing paling kathah niku malah syukurane. Souvenire, makane kula apalne, Pak. Boleh bar kajian ngoten nika, syukuran haji kula apalne. Engko lek sing jamaah syukuran niku digawani sajadah kandel made in Turki, berarti sugih niku, Pak. Nah, engko enek neh sing ngesore neh engko digawani kudung ibu-ibu biasane. Kudung-kudung standar ngoten nika sajadah sing ratek kandel berarti ya sedengan. Engko sing memang tiyang mboten entek sugih niku digawani kupluk putih tipis ngoten, Pak. Nah, wis nek dititeni. Dadi sakniki modele koyo jor-joran ngoten lho, Pak. Jor-joran. Dadi malah arep budal kaji niku mboten mikir engko piye ning kono, gek piye, malah mikir mumet syukurane piye. Engko ngoten malahan. Dadi urung budal niku malah mumet mikir syukuran, bingung golek mubalek. Kadang-kadang golek mubalek syukuran haji niku 3 bulan 4 bulan sebelum berangkat haji. Batin kula, jenengan kok wis mikir ngoten niku to, Pak? Iya lek engko mulih selamat. Kula ngoten nek. Sudahlah, fokus urusan syukuran haji napa memberi oleh-oleh itu nomor 10 itu. Enggak penting. Yang penting itu bagaimana fokus di sana itu bisa ibadah dengan baik, bisa konsentrasi. Urusan syukuran ini gen diurus sing ning omah. Ndak perlu jor-joran, ndak perlu banyak tonggoku ngene mosok aku ra iso ngono. Ndak. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu permintaannya adalah ya Allah jauhkan ibadah haji kami dari ri, dan ini berlaku untuk semua ibadah. Bukan hanya haji tetapi untuk semua model ibadah. Mau sholat, mau sedekah, mau haji, semuanya adalah jangan sampai ada riya. Adzan suaranya kebetulan apik Pak Ustadz. Saya niku yo jangan sum'ah. Sum'ah itu artinya pengen dielem karena suara yang bagus dan sebagainya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu doa Rasulullah SAW. Saya ulangi lagi doanya. Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'atan. Ini dibaca ketika akan berangkat haji supaya tidak ada perasaan riya di dalam hati. Naam. Kita lanjut. Hadis nomor 335. Baik. Nomor 335. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman. Qala haddatsana Affan, qala haddatsana Hammad bin Salamah an Humaidin an Anas bin Malik. Qala lam yakun syahsun ahabbu ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Qala wa kanu idza ra'auhu lam yakumu lima ya'lamuna min karohatihi lidzalik. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hadis nomor 335 ini ya. Nomor 335 ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Apa dikatakan? Anas bin Malik berkata, lam yakun syahsun ahabba ilaihim min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mengatakan, para sahabat adalah sekumpulan orang yang paling dicintai Rasulullah. Bapak Ibu, yang pertama, siapakah orang yang paling dicintai Rasulullah? Siapa Bapak Ibu? Sahabat. Sahabat ini adalah orang yang sekumpulan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat itu adalah orang yang paling mencintai Rasulullah. Pertanyaannya, siapa orang yang paling mencintai Rasulullah? Sahabat itu paling dicintai dan paling mencintai. Kita cinta kepada Rasul, tapi cinta kita dibanding dengan cintanya sahabat itu tidak ada sakmentene. Kita sekarang mengatakan aku cinta kepada Nabi, aku loyal kepada Nabi, aku sayang kepada Nabi. Tapi kadang-kadang kita tidak mampu membuktikan cinta kita kepada Nabi. Kalau para sahabat, Masya Allah, mereka mengatakan aku cinta kepada Nabi. Sampai-sampai cintanya kepada Nabi melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, Bapak Ibu. Maka dalam hadis ini dikatakan para sahabat itu adalah orang yang paling cinta kepada Nabi. Tidak ada orang lain yang melebihi cinta mereka kepada Nabi. Tidak ada orang lain selain sahabatnya yang lebih besar cintanya kepada Nabi. Kemudian dikatakan wa kanu idza ra'auhu lam yakumu. Bapak Ibu, di dalam terjemahannya adalah namun meskipun mereka sangat mencintai Nabi, ketika menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada seorang pun di antara mereka yang berdiri. Siapa orang yang paling cinta kepada Nabi? Tapi meskipun mereka sangat cinta kepada Nabi, mereka tidak menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berdiri. Limada? Kenapa? Lima ya'lamuna min karohatihi lidzalik. Karena mereka tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka model penyambutan yang seperti itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak suka kalau para sahabat berdiri untuk mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini perlu kita terangkan sedikit tentang masalah berdiri ini. Kalau orang Jawa, nggih, tiang Jawa niki sami tiang Jawa sedaya nggih. Heeh. Pak Agus tiang Jawa? Oh, Pak Wayan. Beli. Ya, dari namanya aja bukan orang Jawa. Begini Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau orang Jawa itu kan kebiasaannya adalah kalau ada yang datang, orang tua atau siapa itu kan berdiri, Pak. Berdiri. Masya Allah. Jenengan pernah rewang nyambut manten? Masya Allah. Wonten tamu ingkang datang. Niku jenengan nyalamine kalih. Ustadz, ada hadis ini yang mengatakan kalau Nabi tidak suka disambut dengan padahal sinten? Nabi. Kira-kira besan sing rawuh niku luwih mulia timbang Nabi menapa mboten? Nyambut besan. Berdiri toh? Apa dengan duduk nyalami ngeten? Kan mboten toh? Berdiri. Karo nyalam. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Sementara Rasul benci kalau disambut dengan berdiri. Kenapa di lingkungan kita nyambut orang sambil berdiri? Apa belum membaca hadis ini? Kira-kira ngoten. Saya kedap Pak Toha nggih. Ini kita terangkan dulu. Nah,
Kalau kita ambil mentah-mentah ya engko nyambut tamu sesuk karo lungguh. Begini, Bapak Ibu, kita baca keterangan. Ibnu Rusdi itu pengarang kitab Bidayatul Mujtahid yang tadi malam kita baca di Masjid Al-Ikhlas itu. Ibnu Rusdi, seorang ulama besar dari Spanyol. Beliau mengkategorikan berdiri kepada orang itu hukumnya ada 4. Ini urusan ngadeg mawon enek hukumnya loh Pak. Berdiri kepada orang atau berdiri di hadapan orang itu dibagi menjadi 4 hukum Bapak Ibu. Ini bisa dibuka di dalam kitab Ghadaul Albab Lis-Safaraini ya, di juz 1 halaman 275. Berkata Ibnu Rusdi, al-qiyamu yaqau ala arba'ati aujuh. Berdiri itu ada 4 hukumnya. 1. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Berdiri kepada orang hukumnya haram. Kapan? Wa huwa an yaqa liman yuridu ayyuqama lahu takabburan wa ta'dhiman 'alal qa'imina ilaihi. Berdiri kepada orang itu hukumnya haram kalau memang itu dalam rangka untuk mengagungkan dia, derajatnya diagung nih, dan itu disuruh oleh orang yang berdiri itu. Ngateko untuk mengagungkan aku, untuk memuliakan aku. Berdiri kamu. Jadi dek linggo kono. Jadi seperti saya umpamanya nggih Bapak Ibu, ngeten iki. Bapak Ibu tolong hormati saya, berdiri semuanya. Jenengan berdiri, saya duduk. Jenengan berdiri untuk memuliakan saya, untuk mengagungkan saya, dan ada unsur kesombongan di situ. Ini haram hukumnya. Jadi sing dihormati lungguh, sing menghormati apa? Mohon maaf. Kata Ibnu Rusdi, kalau itu diberdiri orang untuk kesombongan dan untuk mengagungkan, yang mengagungkannya itu melampaui batas, maka itu haram hukumnya. Minta orang-orang berdiri sementara dia duduk, ya, untuk mengagungkan dia, itu haram hukumnya. 1. Yang kedua, makruh. Hukum berdiri yang makruh. Bagaimana itu hukum yang bagaimana? Wa huwa an yaqa liman la yatakabbar wa la yata'azzam 'alal qa'imina walakin yakhsha ay yadkhula nafsahu bisabidzalika ma yahdhar wa lima fi min tasabbuh bil jababirah. Tidak ada niatan untuk kesombongan. Tidak ada niatan untuk diagung-agungkan. Tapi kemudian orang berdiri kepada dia dan dia takut dengan orang-orang berdiri memuliakan dia, menyambut dia itu, dia takut malah sebenarnya tidak ada niatan untuk sombong, tapi gara-gara dia takut kingko gek-gek sanune engkau aku dihormati wong terus malah, maka yang demikian ini orang yang dihormati itu supaya menyuruh untuk segera duduk, tidak usah berdiri. Makruh hukumnya. Yang ketiga, jaiz, boleh, berdiri yang boleh. Berdiri kepada orang yang boleh. Wa huwa an yaqa ala sabilil ikram liman la yuridu dzalika wa yu'min ma'ahu tashabbuh bil jababirah. Berdiri yang boleh itu adalah berdiri dalam rangka untuk menghormati. Menghormati niku nggih napa nggih tepo slira lah Bapak Ibu. Bukan mengagungkan tapi hanya untuk menghormati, dan si yang dihormati itu tidak minta. Tidak njaluk, ngadeg lah aku teko kudu ngadeg kabeh. Dia tidak minta. Seperti kalau di teman-teman apa istilahnya di adat teman-teman Nahdiyin itu, kalau ada kiainya datang kalau mau pengajian kan bodoh ngadeg kabeh. Sementara kan kiainya tidak minta untuk ngadeg, tapi ya ngadeg dengan sendirinya, berdiri dengan sendirinya, karena memang untuk menghormati. Ya. Dan yang penting tidak ada permintaan dari seseorang yang dari seseorang yang memang dihormati itu, tidak ada permintaan itu dan tidak ada unsur kesombongan, maka boleh Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang keempat, mandubun, sunnah. Kapan kita disunahkan untuk berdiri? An yakuma liman qaddama min safar. Ketika ada orang yang baru datang dari safar. Nopo? Dari haji, dari perjalanan jauh, datang kepada jenengan karena mengekspresikan kebahagiaan. Saking marme kedatangan tamu, Pak. Jenengan ada tamu datang di rumah, jenengan duduk, masuk.
Ya. Ada tamu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana itu? Disunnahkan untuk berdiri menyambut tamu yang datang. Hukumnya sunnah loh. Hukumnya sunnah. Menyambut kedatangan tamu yang datang karena kita bahagia, senang. Padahal kuesel, Pak. Capek, tapi karena ada tamu datang, pokoknya seneng. Kita sambut dengan berdiri, tidak masalah. Liusalim alaihi, untuk salaman dengan dia. Salaman barang dia dengan berdiri. Au ilaman tajaddadat lahu ni'mah fayuhanni'u. Atau kita memberi selamat kepada orang yang baru dapat nikmat. Ngadeg awake dhewe, tidak masalah. Atau musibah, atau kita datang kepada orang yang kena musibah, kita berdiri. Jadi intinya begini Bapak Ibu. Tidak selalu berdiri itu tidak boleh. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak suka ketika sahabat itu berdiri menghormati beliau? Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya bahwa tidak pantas mengagungkan seseorang sampai dia berdiri, sementara yang diagungkan itu duduk. Begitu. Tapi kalau dalam adat Jawa itu tidak ada masalah. Makanya ada orang tua datang, seorang anak berdiri ambil salim. Mohon maaf nggih Bapak Ibu. Kalau cium tangan, seorang anak mencium tangan kedua orang tuanya, itu boleh apa tidak? Boleh. Boleh saja. Boleh. Jadi istri mencium tangan suami boleh apa tidak? Boleh Bu? Orang mek boleh. Ya Ibu, mohon maaf Ibu. Ibu sampai saat ini masih suka mencium tangan suami? Sek. Iki tak tutup, pengajiannya tak tutup. Ibu, coba kapan terakhir mencium tangan suami? Lali Pak Ustaz. Coba setelah ngaji sama ini sampai rumah, cium tangan suami jenengan. Cium, minta keridoannya. Bu, minta keridoan suami. Mas, yo ora mek tangane tok, yo liyane barang dicium ra apa-apa. Bu, mungkin kalau dengan salim mencium tangan suami itu bisa menjadikan suami ridho, maka lakukan itu. Suami itu kalau, maaf nggih, ini mewakili jeritan hati para suami. Bu, suami itu cukup dengan Anda salimi terus Anda cium tangannya. Nyium tangan itu bukan pakai bathuk loh. Tok, wah atos sih. Cium tangan itu ya oleh orang gak hidung, gak bibir. Itu betul Bu, sudah menjadi suami ini ridho, marem kepada istri. Betul Pak nggih? Tukaran hebat, deng. Bareng ngono, Pak, salim Pak. Entek, tukaran entek. Iya. Insya Allah Bu, salim cium tangan itu sudah menjadikan hati suami hati ridho. Dan istri ini baru bisa masuk surga kalau suaminya ridho. Sampai kapanpun istri ini tidak akan bisa masuk surga kalau suami ini tidak ridho. Wallahi. Makanya kemarin kita sampaikan waktu pengajian Al-Asr itu di Masjid Al-Fajar itu. Untuk mengetahui Allah itu ridho sama kita itu kan yang paling mudah dua. Ketika Anda masih punya orang tua, dan ketika Anda masih punya suami. Ketika Anda masih punya orang tua, mengetahui Allah ridho atau tidak, lihat orang tua Anda. Orang tua Anda ridho enggak sama jenengan? Lek orang tua Anda ridho sama jenengan, berarti Allah ridho kepada jenengan. Para istri, bagaimana mengetahui Allah ridho apa enggak sama jenengan? Lihat suami jenengan. Kalau suami Anda ridho kepada Anda, berarti Allah ridho kepada panjenengan. Karena makom suami itu setelah Allah dan Rasul, orang tua kalah. Orang tua setelah suami Bu. Dan itu berat. Gitu. Kalau taat kepada orang tua mudah atau berat? Mudah, wong orang tua sudah berjasa besar. Yang berat itu kalau istri taat kepada tas cetuk sapa wong iki. Ujug-ujug kok njaluk ditaati. Nggih napa mboten? Berat. Dan itulah ibadah. Ibadah itu sesuatu yang berat. Suami berat enggak berbakti kepada orang tua? Berat Pak. Kenapa? Karena dia sudah punya istri.
Rata-rata suami itu dia akan mengalahkan orang tuanya dan lebih takut kepada pengalaman kabeh. Makanya mbak jawabnya biantet. Banyak suami-suami yang lupa kepada orang tuanya gara-gara wedi ambek istrine, gara-gara digondeli ambek dek iki enek duit sakmene iki lek tak ngene ibu piye. Cah. Gelangku wayahe ngreyeneh, wayahe memperbarui lagi. Ah, ngono ki ndak boleh. Makanya suami mengatakan, "Sampe lek menghalang-halangi aku taat nyanggone ibuku, wis lo gue N. Selesai hubungan kita." Loh, ngoten tegas suami itu. Lek sampai-sampean menghalang-halangi aku untuk berbakti kepada bapak dan ibuku, wis aku tak golek liyane sing luwih ayu timbang kowe. Makanya ibu jangan pernah menghalang-halangi suami jenengan untuk berbakti kepada orang tuanya. Siap Bu? Tapi suami yo kudu adil. Aja panggah wong tuwa ae istrine yo alah Pak, daster iki sampai jebol-jebol ra ditukokne. Sing penting kan ngabekti tengah-tengah tiyang sepuh. Di satu sisi sebagai penutup, infak yang terbaik suami itu adalah infak kepada keluarganya, kepada satu juta nggih bangun masjid, 1 juta nggih fakir miskin, 1 juta nggih istri. Itu yang paling afdol, paling utama adalah 1 juta diberikan kepada istri. Cocok Bu nggih? Masya Allah. Hari kita tagih Bu, tagih. Sosok suami ini baik sama orang, wah kepada orang itu nyoh sama istrinya sendiri. Karena ndak dilem Ustaz. Kula niki lek maringi istri ndak dilem blas ya Ustaz. Tapi lek ngai tangga dilem kula marem ngai tangga mawon. Nah, istri kalau suami ngasih apa-apa ucapkan terima kasih. Terima kasih sayang. Ngoten. Masya Allah. Nggih, Masya Allah. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Ini hadisnya setelah ini sengaja saya selesaikan karena panjang. Hadis tawaduknya Nabi yang nomor 336 ini sangat panjang sekali. Insya Allah nanti kita bahas di sesi terakhir untuk bab tawaduk di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan Bapak Ibu untuk mengajak teman-teman, saudara-saudara yang ingin ngaji ke Al-Furqan. Insya Allah tempat juga masih luas, masih ada dan sarapannya juga insya Allah nanti tidak kurang. Insya Allah nggih, insya Allah. Nah, yang selanjutnya juga masih meneruskan pembelian tanah untuk dakwah, sarana dakwah, dan alhamdulillah hari ini sudah 860-an juta, sudah separuh lebih, dan monggo silahkan untuk berfastabiqul khairat, diajak saudaranya, tetangganya, relasinya, temannya yang Allah berikan kelebihan rezeki untuk bersama-sama kita mewujudkan proyek akhirat, dunia akhirat ini. Kemudian terima kasih untuk takmir Masjid Al-Furqan, panitia, pengajian, ibu-ibu, bagian konsumsi yang korah-korah dan sebagainya. Semoga Allah membalas kebaikan panjenengan bi ahsanil jaza. Bapak Ibu semuanya, para rawuh hadirin, jamaah pengajian yang istiqomah selalu datang di hari Sabtu pagi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dalam kehidupan panjenengan semua dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit segera disembuhkan, yang mendapat kesulitan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mekaten mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Dan mari kita akhiri kajian pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama-sama membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.